Hello people with the spirit of learning, selamat datang di kelas Full Stack Website Developer 2025 terbaru. Di kelas ini kita akan berperan sebagai seorang back-end dan juga front-end developer. Jadi kita akan membuat sebuah project menarik, yaitu adalah toko online yang digunakan untuk berjualan kosmetik seperti ini. Jadi kalian bisa lihat tampilannya cukup modern dan juga merepresentasikan sebuah penjualan kosmetik ya, dengan warna-warna yang cukup menarik seperti ini. Oke, jadi proses belajarnya itu kita akan memulai dari memahami segi desain, lalu juga mendesain database pertama kita sesuai dengan desain ERD yang sudah disediakan di kelas ini. Seperti ini kita akan belajar. Lalu kita akan menggunakan MySQL untuk database-nya. Jadi nanti database-nya kita menggunakan MySQL dan kita akan menggunakan Laravel sebagai content management system-nya, di mana kita bisa menambahkan data kosmetik, data kategoris, booking transaction, dan juga masih banyak lainnya. Sebagai contoh, di sini juga ada data testimonials seperti ini. Oke, karena kalau kalian lihat di bagian details, kita memiliki sebuah bagian testimonial seperti ini. Oke, jadi di video ini kita akan melihat bagaimana sebuah project yang akan kita bangun di kelas ini dapat bekerja ya. Jadi pertama tadi dari ERD, setelah itu kita juga akan mulai masuk kepada back-end development untuk mendesain sebuah content management system menggunakan filament. Jadi nanti prosesnya itu lebih cepat sekali untuk menambahkan data baru, terus juga untuk mengedit data lama. Di sini kita juga bisa edit ya. Misalnya di sini kita ganti dengan cover max seperti ini. Lalu kita bisa save changes seperti ini, dia sudah berubah. Setelah itu kita juga bisa filter berdasarkan dari kategori. Ini dashboard canggih seperti ini, kita tidak membutuhkan waktu 10 jam. Kita hanya butuh waktu mungkin setengah sampai 1 jam untuk membuat sebuah dashboard yang cukup canggih seperti ini, terutama di bagian booking transaction, di mana kita bisa membuat menambahkan sebuah produk seperti ini, dan itu produknya multiple ya. Jadi ketika kita tambahkan quantity juga dia sudah auto update seperti ini. Dan kita bisa membuat transaksi terbaru. Tapi untuk membuat transaksi terbaru, alangkah baiknya saya memperlihatkan langsung dari bagian front end saja. Ya, jadi data-data seperti kategori, kosmetik di sini dan juga transaksi itu semua diambil dari dashboard yang sudah kita miliki di sini. Karena nanti kita juga akan membuat sebuah API dan melakukan uji coba menggunakan Postman. Jadi data dari backend itu sudah kita siapkan nanti bersama-sama dari awal, sehingga kita sebagai front-end developer dapat menggunakan React dan juga TypeScript untuk mengkonsumsi API tersebut. Contohnya pada halaman browse di sini. Kita akan ambil data kategoris, kosmetik, dan juga cosmetics yang tidak populer. Seperti itu. Lalu ini untuk bagian backend. Di sini kita siapkan URL untuk API-nya seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana bagian front-end bisa bekerja. Oke, ini adalah halaman browse, halaman utama, di mana customer bisa melihat mungkin ada promo, terus beberapa kategori seperti ini, lalu juga ada beberapa produk yang populer dan juga produk yang tidak populer juga ada di sini, seperti itu. Oke, selain halaman browse, pengguna juga bisa masuk kepada halaman orders untuk meriksa status pemesanan mereka. Nanti akan kita uji coba bagian di sini. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada halaman browse. Kita akan lihat produk berdasarkan dari kategori. Dia seperti ini. Tapi kalau ketika belum ada produk di dalam sebuah kategori, nah dia belum ada datanya seperti ini. Oke.
Jadi kita coba masuk ke foundation, lalu kita pilih. Nah, di sini namanya sudah berubah ya. Tadi cover blur, sekarang cover max. Kita memiliki sebuah galeri seperti ini menggunakan React nantinya. Nah, kalau produk yang populer dia tuh ada badge seperti ini. Lalu ada nama, ada rating, ada informasi penting, lalu ada testimonial yang sudah kita tambahkan langsung dari dashboard sebelumnya yang ada di bagian sini. Oke. Jadi kalau di sini kita ubah misalnya jadi Alina Putria, kita save changes. Nah, ketika dia kembali terus dibuka lagi, itu sudah berubah menjadi Alina Putria seperti ini. Lalu juga ada benefit seperti ini. Oke. Dan kita sebagai pengguna dapat menambahkan produk ini ke dalam keranjang. Ketika diklik, dia akan tersimpan kepada local storage seperti ini. Jadi kita tidak langsung menyimpan ke dalam database. Nanti ketika sudah check out, baru kita simpan ke database. Untuk mengurangi komunikasi kepada database di tahap awal ya. Takutnya nanti memberatkan dari sisi database apabila kita ingin menambahkan atau menghapus item tersebut dari keranjang. Nah, sekarang kita coba tambahkan produk lainnya yang mungkin tidak populer ya. Salah satunya di sini. Nah, dia tidak ada badge populernya. Oke. Sekarang bisa kita coba tambahkan ke keranjang. Dan apabila kita menambahkan item yang sama kepada keranjang, dia tidak akan menambahkan lagi ya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ada menu keranjang. Dan ketika kita lihat di bawah ada booking details, lalu kita bisa tambahkan, dia langsung auto update seperti itu. Begitu juga pada local storage di sini. Oke. Dan apabila kita ingin menambahkan item lainnya di sini, terus kita tambahkan, lalu kita coba hapus ya. Jadi nanti kita bikin fitur hapus keranjang juga. Nah, dia langsung berubah dan terhapus dari local storage seperti ini. Dan semua ini akan kita lakukan menggunakan React dan juga TypeScript ya. Jadi kalian bakalan banyak belajar hal baru di sini. Sekarang kita coba continue booking, di mana kita perlu isi nama kita. Misalnya Rian Parkour, terus masukin nomor HP kita, masukin email kita, oke. Lalu masukin alamat rumah kita seperti ini. Setelah itu bisa kita continue payment, dan apabila kita kembali, datanya itu tidak akan hilang karena tersimpan ke dalam local storage juga seperti ini. Jadi kita bisa continue. Lalu di sini ada payment. Nanti kita juga akan bikin accordion seperti ini. Di sini ada subtotalnya. Nanti itu dia ngambil dari local storage dulu, terus dicek kepada API apakah produknya itu ada yang sedang dibeli ya, seperti itu. Jadi nanti nggak serta-merta langsung melakukan kalkulasi. Justru kita akan melakukan pemeriksaan dulu di back end. Kira-kira barang yang saat ini sedang di check out harganya berapa, apakah ada perubahan, terus juga apakah barangnya masih ada, seperti itu. Nah, apabila kita sudah membayar kepada bank yang dituju, kita bisa mengupload bukti pembayaran seperti ini. Kita cek lagi, terus kita confirm payment, dan di sini kita diarahkan kepada halaman order finish. Dengan kondisi local storage sudah kosong ya, sudah bersih agar datanya tidak disalahgunakan. Oke, sekarang kita berada di halaman order finish. Di sini kita bisa lihat pada bagian CMS bahwa datanya sudah ada nih, Rian Parkour. Kalau kita cek di database juga datanya sudah ada ya, Rian Parkour di sini. Itulah fungsi dari API agar kita bisa berinteraksi dengan database kita dari project front end di sini menggunakan React dan juga TypeScript. Oke, di sini kita sebagai customer bisa melakukan order lagi atau memeriksa status pemesanan. Contohnya di sini kita pilih order, terus kita cari transaksinya.
Di sini ada email, kita copy dulu. Jadi untuk memeriksa transaksi itu harus menggunakan email customer dan juga kode booking ya. Seperti ini. Lalu kita find my booking. Nah, di sini kelihatan produk yang dibeli tadi apa saja, kuantitinya berapa. Lalu ada total quantity, ada subtotal, ada pajak, ada statusnya masih pending ya, lagi diverifikasi pembayarannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi, lalu kita balik kepada halaman CMS dan di sini kita menggunakan filament. Kita coba approve. Dia bikin seperti ini, canggih ya. Lalu kita confirm, ada notifikasi, order approve. Harusnya di sini apabila kita cek kembali ya transaksinya, kita ambil emailnya dulu di sini. Oke. Jadi kita coba find my booking, ternyata statusnya sudah menjadi successful dan di sini sedang melakukan proses pengiriman kepada alamat rumah yang dituju di sini. Seperti itu. Jadi beginilah demo dari bagian project class yang akan kita bangun di kelas Full Stack Web Developer 2025 menggunakan Laravel dan juga menggunakan React TypeScript. Nah, saya rasa kalian akan belajar banyak hal baru di sini dan kalian dapat memilih kira-kira kalian mau berfokus menjadi back-end developer atau front-end developer di tahun 2025 ke depannya nanti. Oke, people with the spirit of learning, silakan bergabung dan saya akan tunggu di kelas. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya.